Oke, selamat datang di channel Satriawan Haryanto. Hari ini kita belajar mengenai Autodesk Inventor. Jadi kalau Anda buka menu pertama dari software ini adalah seperti ini. Kemudian sebelah kiri atas pilih New. Anda klik. Nah, tampilan defaultnya akan seperti ini. Mungkin Anda menemui tampilan seperti ini. Caranya adalah klik bagian English US, jadi template, ini Anda breakdown, pilih US, dan breakdown lagi, pilih metric, dan Anda pilih yang standar mm.ipt. Di sini ada 4 menu. Jadi yang paling atas ini untuk membentuk atau membuat part 3D, bagian bawahnya ini untuk membuat produk yang melibatkan banyak part, sehingga jenisnya adalah assembly dari beberapa part. Kemudian yang ketiga, bagian bawahnya ini adalah fitur yang digunakan untuk membuat gambar 2D dari gambar 3D. Dan yang terakhir, ini digunakan untuk membuat animasi. Nah, di bagian standar mm.ipt ini ada dua jenis. Yang pertama part standar atau part yang terbuat dari sheet metal. Karena kita sering melihat komponen-komponen di dunia teknik mesin itu terbuat dari lembaran metal, maka jika Anda ingin membuat part yang melibatkan sheet metal, pilih yang sheet metal mm.ipt. Kali ini kita akan menggunakan yang standar, jadi Anda pilih yang standar, kemudian create, klik sini, create. Nah, untuk yang baru pertama kali menginstal Inventor, pemakaian pertama sampai ke 5 mungkin akan terasa agak berat di laptop Anda atau di komputer Anda, karena cache memory dari softwarenya baru terbentuk. Nah, kalau Anda sering membuka Inventor, lama-kelamaan softwarenya akan berjalan lebih smooth di laptop Anda, karena cache memory sudah terbentuk dalam laptop. Nah, yang Anda lihat di layar ini adalah menu untuk Inventor 2020. Jadi di sini ada 3D model bagian atas, kemudian ada sketch, annotate, dan inspect, tools, kemudian dan seterusnya. Kalau Anda ingin mengubah satuan dari milimeter menjadi satuan yang lain, Anda bisa masuk ke dokumen setting. Anda pilih ini unit. Kemudian Anda bisa ubah di sini milimeter, ubah jadi misalnya sentimeter atau meter atau inci. Pengubahan satuan biasanya dilakukan karena produk yang ingin dibuat itu memiliki dimensi yang sangat besar atau dimensi yang tidak membutuhkan toleransi atau tidak membutuhkan akurasi yang tinggi, maka bisa menggunakan meter misalnya, atau sentimeter. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan jenisnya milimeter. Kita play. Kemudian kita akan membuat suatu part. Di sini saya contohkan, kita akan membuat brake control lever. Sebelum kita mulai, bagian sisi sebelah kiri ini kita sebut sebagai browser. Jadi browser ini akan memberi petunjuk fitur apa saja yang sudah kita pakai atau yang sudah kita gunakan di dokumen kita. Nah, ini Anda pilih Start 2D Sketch atau Start 2D Sketch. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah yang kita sebut sebagai plane atau bidang gambar. Jadi plane ini berfungsi untuk membuat sketch, yang kemudian sketch itu akan kita ubah menjadi bentuk 3 dimensi. Jenis-jenis plane di sini ada YZ plane, kemudian ada XZ plane dan XY plane. Jadi bidang gambarnya ada 3 bidang.
Misalkan saya coba gambar di XY plane di sini. Kemudian kita buat circle atau lingkaran. Silahkan Anda ikuti step by stepnya buat lingkaran dengan diameter 28 mili. Kemudian buat garis atau line sini. Kita akan buat garis ini jaraknya 45 derajat dari sumbu horizontal. Caranya yaitu dengan membuat garis bantu. Anda klik line di sini. Saya ulangi, line, kemudian buat garis. Oke. Kemudian masukkan dimensi. Klik dimensi sini. Klik garis yang tadi dibuat, kemudian klik garis yang baru dibuat ini. Masukkan 45 derajat. Karena ini adalah garis bantu, maka ini saya ubah menjadi construction line. Caranya dengan mengklik garisnya, kemudian pilih sisi atas ini, construction, pilih. Selanjutnya buat line. Kemudian kita akan memindahkan line ini ke line yang sebelah kanan. Anda perhatikan di menu atas ini ada constraint. Jadi fungsi constraint ini adalah untuk mengatur respon sketch yang kita buat terhadap perubahan ukuran sketch. Jadi kan awalnya kita buat sketch, kemudian kita beri dia dimensi, dan kita ubah sketch yang semula 2D tadi menjadi 3D. Nah, si constraint ini fungsinya adalah untuk mengatur sketch yang kita buat. Jadi kita sudah buat sketch ini, kemudian ini akan kita pindahkan. Anda perhatikan sketch ini saya menggunakan fix. Jadi fungsinya adalah ketika nanti saya masukkan dimensi, maka sketch yang sudah saya set menjadi constraint fix tidak akan bergeser. Jadi yang bergeser adalah sketch yang lain. Oke, garis ini kita buat dia tegak lurus dengan garis ini. Oke ya, di sini sudah jelas. Kita ulang lagi. Nah, kita pastikan dia sudah ada fix dan sudah ada constraint horizontal. Kemudian line yang ini, sketch line yang ini belum ada constraint sama sekali. Dia masih bisa kita gerakkan bebas. Nah, sekarang kita mau buat line yang di sisi kiri ini tegak lurus dengan line yang sudah di sisi kanan. Kita buat dia tegak lurus. Kemudian kita pindahkan. Setelah itu kita beri dimensi. Kita beri dimensi 20 22 kira-kira.
Karena ini jaraknya terlalu panjang, maka saya mau dekatkan garis yang sudah saya buat ini ke lingkaran. Ini saya ubah dulu jadi garis bantu, jadi construction line, kemudian dimension, klik garisnya, klik kanan, pilih align. Misal kita buat menjadi 25. Kemudian kita pilih line. Anda bisa juga ketik L di keyboard, Anda tekan huruf L di keyboard, maka dia otomatis masuk ke perintah line. Garis yang bersilangan ini bisa kita edit menggunakan fitur modify. Di sini pilih trim untuk memotong kelebihan garis. Diklik, kemudian diklik ke garis yang ingin dihilangkan. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Setelah itu kita akan ubah sketch ini menjadi bentuk 3 dimensi. Jadi ini sketch, kemudian di sini bagian 3D model ini ada extrude, Anda klik extrude. Nah, extrude ini ada pilihannya banyak ya, jadi ada default, ada flip, ada symmetric. Pilih yang symmetric. Misal kita extrude sebesar 20. Oke. Jadi kita sudah berhasil membuat objek 3D-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi. Anda perhatikan di sini ada axis. Anda breakdown axis, kemudian pilih yang paling bawah. True revolve face or feature. Anda pilih. Sudah membentuk axis di sini. Selanjutnya pilih plane, kemudian klik aksisnya, kemudian arahkan ke perhatikan di sini supaya lebih jelas. Ke YZ plane. Pilih YZ plane. Lalu atur posisi dari plane yang kita buat. Kita atur, kita ingin membuat plane yang posisinya paralel dengan sisi ini. Nah, tadi kita lihat sudutnya adalah 45 derajat. Artinya
kalau kita ingin membuat paralel, berarti kita harus memasukkan sudut sebesar 180 dikurangi 45 derajat, itu 135 derajat, supaya dia paralel. Acuannya adalah YZ plane. Kita klik OK. Nah, Anda sudah berhasil membuat work plane atau bidang gambar yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat sketch. Selanjutnya kita akan buat sketch di sini. Anda klik work plane-nya, kemudian pilih create sketch. Anda perhatikan seperti ini ya. Kalau sudah, Anda tekan tombol F7 di keyboard Anda. F7, maka ini akan terpotong. Nah, untuk mengubah posisinya menjadi sesuai dengan sketch atau permukaan yang akan kita buat sketch, Anda lihat ini sebelah kanan di bagian layar. Jadi ini ada fitur pan, ini ada fitur zoom all, kemudian dan seterusnya. Ini ada free orbit. Ini fungsinya kalau pan ini untuk menggeser-geser gambar. Kalau zoom ya untuk nge-zoom, untuk melihat atau mendekatkan view yang ingin kita lihat lebih detail. Nah, yang paling bawah ini ada fitur look at ya, look at. Ini Anda klik, kemudian Anda klik work plane tempat Anda membuat sketch. Nah, seperti itu. Itu akan memudahkan dalam membuat sketch. Nah, di sini kita perhatikan, kita akan membuat sketch. Kita buat pakai rectangle, 2 point rectangle. Misalkan seperti ini. Kemudian gunakan constraint untuk memindahkan posisinya, pindahkan ke tengah. Masukkan dimensinya. Misal kita buat 18. Oh, ternyata terlalu besar. Kita buat 15. Kemudian finish sketch. Lalu kita extrude. Masukkan 14. Kita samakan dengan jari-jari dari lingkarannya. Klik OK.
Kemudian kita gunakan fitur fillet, klik, kemudian masukkan radiusnya, misalnya kita buat 2 mili. Ini kita buat 5 supaya fillnya lebih smooth, kemudian klik OK. Kita terbentuk part seperti ini. Kemudian kita akan buat work plane di sisi yang lain. Kita akan menggunakan XY plane. Jadi buat sketch, start to di sketch, arahkan di XY plane. Tekan tombol F7 di keyboard, maka dia akan memotong sesuai dengan work plane-nya. Lalu buat sketch. Di sini saya buat line. Sudutnya 45 derajat. Kemudian buat circle. Misal dimensinya 18. Kemudian saya bisa atur jaraknya dia, jarak si circle tadi. Saya buat 35 misalkan. Ini sketch, kemudian pilih extrude, pilih symmetric. Misalkan masukkan angka 14. Jadi untuk menentukan berapa panjang extrude yang ingin kita buat, ini pilih di sini distance. Kemudian jenisnya pilih join. Klik OK. Kita buat axis.
Kemudian kita buat plane. Klik aksisnya, kemudian klik work plane acuan. Di sini work plane acuan saya adalah ini. Saya ingin membuat plane yang paralel. Berarti saya harus buat ini menjadi 0 atau 180 untuk sudutnya. Sehingga work plane baru yang terbentuk itu paralel dengan work plane acuan. Jadi dari aksis, kemudian klik work plane acuannya, kemudian atur sudutnya 180 derajat atau 0 derajat, sehingga work plane yang terbentuk adalah paralel. Nah, untuk sebagai tips untuk PAN supaya mudah menggeser-geser gambar di bidang kerja ini, Anda bisa menggunakan scroll dari mouse Anda. Scrollnya itu Anda klik, kemudian Anda geser-geser. Nah, kemudian kalau Anda ingin menggunakan fitur orbit, Anda tidak perlu klik di sini kemudian seperti ini. Anda bisa menekan tombol shift di keyboard, tombol shift-nya ditekan, kemudian scroll dari mouse-nya ditekan. Nah, maka akan langsung mengarah ke perintah orbit. Jadi tekan shift dan klik scroll dari mouse Anda, itu untuk fitur orbit. Kalau untuk menggerakkan atau menggeser gambar ini, Anda bisa menekan scroll dari mouse tanpa menekan tombol shift di keyboard. Jadi mouse-nya saja yang ditekan, scrollnya itu ditekan, dia akan masuk ke fitur PAN. Tidak perlu ngeklik di sisi kanan ini. Jadi di tipsnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat koneksi antara silinder yang kecil ini dengan silinder yang atas. Kita akan hubungkan dia. Kita buat sketch untuk work plane 1 ini. Jadi kalau saya arahkan di browser, dia akan terhighlight. Kalau saya klik, dia akan terhighlight, berubah warnanya jadi biru. Begitu juga kalau di bagian bidang kerja ini saya klik, maka di bagian browser dia juga akan terdeteksi di sini. Klik work plane 1, kemudian pilih create sketch. Tekan tombol F7 di keyboard. Maka dia akan mengiris bagian selain bagian yang bersinggungan dengan work plane 1. Kita buat sketch. Sketchnya itu kita coba buat ellipse saja. Jadi kita bisa atur dimensinya, misalnya 6. Kemudian sisi yang silinder kecil bisa kita buat sketch di sini. Buat sketch, tekan tombol F7. Nah, perhatikan ini juga salah satu tips yang menarik. Jadi untuk mempermudah supaya sketch yang kita buat itu tepat ya. Untuk kasus ini kita bisa
arahkan ke bagian sketch yang ini tadi. Oke. Ini saya tekan lagi F7 nya, dia akan ngiris. Ini saya tekan lagi, dia akan memunculkan lagi. Seperti itu fungsinya F7 itu, untuk itu. Jadi slicing, mengiris. Nah, sketch yang sudah saya buat di silinder yang besar ini bisa saya copy ke work plane yang kedua. Caranya adalah dengan menggunakan fitur project geometry. Jadi ini, jadi munculkan kembali, tekan lagi F7 nya, kemudian project geometry ini diklik, kemudian arahkan ke sketch yang ingin kita copy. Nah, dari sini, nah kita bisa munculkan dia. Ini visibility ini untuk menghilangkan, ini untuk memunculkan. Jadi sketchnya ada di sini, kita mau copy itu sketch. Ini sketchnya. Nah, ini klik sketchnya, maka dia sudah muncul di sini. Oke. Nah, kita akan gunakan geometry project ini, project geometry dari sketch di work plane 1 sebagai acuan kita atau membantu kita untuk membuat sketch. Di sketch ini kita pilih offset, ya, offset, kemudian klik, kemudian pilih offsetnya mau seberapa besar. Misalkan saya buat 1,5. Kemudian ini bisa kita hapus. Maksudnya kita buat sebagai construction line atau garis bantu. Kemudian pilih finish sketch. Selanjutnya Anda pilih fitur di bagian 3D model. Ini ada fitur namanya loft. Klik bagian section ini, pilih sketch 4, pilihnya di browser supaya mempermudah Anda. Kemudian klik lagi, klik to add, kemudian pilih sketch 5. Nah, dia akan membuat koneksi antara dua sketch di sini. Anda klik OK. Ini akan terhubung. Jadi pengetahuan dasar mengenai modeling 3 dimensi itu, yang pertama adalah Anda harus bisa menentukan di mana work plane tempat Anda menggambar. Kemudian setelah itu Anda harus menguasai jenis constraint yang Anda gunakan saat membuat sketch. Itu akan mempermudah Anda dalam membuat dimensi nantinya. Jadi work plane, kemudian constraint, dua hal itu adalah hal pokok yang pasti Anda pahami secara konsisten supaya ketika membuat sketch Anda nggak bingung. Oke, kita akan buat lagi satu silinder lagi. Karena ini adalah lever, yang fungsinya adalah untuk
gagang ya, bahasa awamnya itu gagang. Misalkan saya mau buat levernya di sisi sini. Nah, kita buat lagi sketch di XY plane, dan klik F7 lebih jelas. Bisa buat line. Saya atur misalkan di sisi ini jaraknya adalah 60 mili. Kita buat di sini, klik kanan, align 60. Kemudian untuk kemiringannya kita coba perkirakan. Untuk membuat dimension, Anda bisa ketik D, Anda tekan huruf D di keyboard, kemudian Anda klik ke garis yang ingin diatur elevasinya. Misalkan angle-nya saya buat 15 atau saya buat dia horizontal, misalkan 15 ya, supaya ada variasi nanti di work plane-nya. Oke, 15 derajat. Dan pilih circle, buat di sini circle besarnya misalnya 28 diameternya. Anda ubah, jadi ini masih dalam mode construction line, tadi masih seperti ini. Caranya untuk mengubah dia ke garis normal, Anda klik kemudian pilih construction line ini, construction, dia akan berubah. Oke, ini kita ubah ke construction. Selanjutnya kita extrude, dan kita tekan lagi F7 sebelum kita extrude supaya memberi gambaran utuh terhadap objek 3D yang kita buat. Anda extrude, pilih symmetric, misal kita samakan ya, misal 14 mili aja. Oke. Masukkan aksis. Jadi ini langsung aja Anda tekan aksis, kemudian pilih sisi terluar lingkarannya ini. Oke, kita akan membuat work plane ketiga untuk part ini. Kita akan membuat work plane ketiga. Oke, kalau sudah, kita buat plane. Kemudian XZ plane, ini Anda klik. Kemudian Anda klik di bidang kerja. Untuk membuat gambar ini Anda tahan, klik kiri, tahan, geser ke kanan.
Nah, di sini kan Anda diminta memasukkan berapa jaraknya dari XZ plane. Anda masukkan 0. Anda klik OK. Enter. Nah, Anda sudah berhasil membuat work plane ketiga. Kita buat lagi work plane untuk silinder yang ketiga ini. Pilih plane, pilih aksisnya, kemudian pilih work plane acuannya. Ubah jadi 0 hidupnya, maka dia akan paralel. Klik OK. Setelah itu buat sketch di work plane-nya. Klik work plane-nya, kemudian akan muncul create sketch. Pilih tekan F7. Buat ellipse. Anda klik di sini. Kita buat dimensinya 8 ya, 8 mili. Kemudian sisi yang satunya untuk work plane 4. Create sketch. Nah, kita akan mengacu ke work plane ketiga tadi sketchnya, jadi supaya sketch yang kita buat tidak melebihi sisi ini. Anda pilih project geometry. Nah, Anda perhatikan letaknya dia garis-garis. Nah, maka dengan kita menggunakan project geometry, kita bisa mengatur posisi dari sketch yang akan kita buat. Ya, posisinya ada di sini. Berarti kira-kira saya akan buat dia di sini. Dimension. Buat hanya 5 mili. Kemudian yang kita jadikan acuan ini kita delete saja, kemudian kita klik finish. Arahkan kursor mouse Anda ke bagian 3D model, kemudian klik loft. Klik, pilih sketch 7, klik lagi, pilih sketch 8. Klik OK. Selanjutnya kita akan buat lubang pada ketiga silinder ini. Caranya adalah kita harus menentukan titik reference-nya dulu. Jadi kita buat sketch di permukaan ini, pilih poin. Nah, Anda perhatikan kalau ini kan kita masih kesulitan ya menentukan secara tepat di mana koordinatnya. Anda bisa menggunakan project geometry. Anda klik
jika dia udah muncul titik warna kuning ini, pilih, klik di sini sketch point, arahkan, nanti dia akan berwarna hijau. Kita klik ini sketch, kemudian selanjutnya juga sama, pilih point, klik ini sketch, ini sketch. Buat di sini hole, bagian 3D model, pilih hole, kita atur besarnya. Jadi setelah Anda pilih hole tadi, kita ulangi ya, pilih hole, kemudian klik, atur berapa besar lubang yang mau kita buat, misalnya 20, kita pilih 20, klik OK. Begitu pula dengan yang ini. Oke. Nah, untuk yang ini chamber yang 3, hole-nya lebih besar dari objek solidnya, jadi kita buat dia 15 misalnya atau 12, oke. Selanjutnya kita buat fillet di sisi sini. Kita buat fillet. Anda klik fillet, Anda pilih sisinya, Anda pilih lagi, Anda tekan shift, Anda pilih lagi. Saya ulangi ya. Jadi tekan fillet, pilih fillet, tekan shift, pilih sisi yang ingin dipilih, kemudian tetap ditahan shiftnya, pilih lagi sisi yang lain. Nah, ini bisa kita atur. Misalkan 8,75. Klik OK. Kita akan bikin hole. Di sebelah sini kita bikin hole. Kita klik sketch, misalnya kita buat hole di sisi sini. Kita buat jaraknya, kan jaraknya 5, dan pilih untuk pilih sketch, 3D model, pilih hole, kita atur ini misalnya 3, 5, pilih jenisnya simple hole. Ini ada banyak jenis hole. Kalau Anda membuat simple hole, kemudian clearance, jenisnya kalau Anda mau buat hole yang ada tapernya, ada juga. Direksinya default true all, terminasinya true all. Jadi kalau distance Anda bisa masukkan seberapa dalam lubang ini gitu, kalau distance. Kalau dia true all, dia akan menembus sampai infinity. Jadi kalau misalnya Anda buat lagi di sini ada solid body lagi, dia akan ikut tertembus juga karena hole yang di sini Anda set true all. Ya, Anda set true all.
Kita bisa juga Anda pilih to kalau mau aman. To ini menentukan sampai batas mana full ini akan dibuat. Jadi pilih permukaan yang terakhir. Dan klik OK. Nah, untuk plan yang ini work plan 1. Kenapa saya bisa tahu ini work plan 1? Karena ketika saya klik di sini akan muncul highlightnya work plan 1. The create sketch, tekan F7 di keyboard. Nah, silahkan buat rectangle. Sini lebih mudah, pakai itu point center mungkin. Ternyata pakai 2 point. Ini sketch, kemudian kita extrude. Nah, extrude-nya ini kita ubah menjadi extrude cut ya, bolanya cut sih. Pilih cut, terus kita atur seberapa besar gapnya, misalnya 4,5. Klik OK. Ya, selesai. Terakhir adalah finishing. Jadi sketch ini kan masih banyak work plan yang kita sudah buat, ini kita akan hilangkan. Kemudian aksis-aksis yang kita hilangkan, caranya adalah dengan tekan tombol shift di keyboard, kemudian klik masing-masing work plan ini, diklik, klik aksis juga diklik. Nah, setelah itu lepas tombol shiftnya, kemudian klik kanan mouse, kemudian di sini Anda lihat ada visibility. Visibility-nya dihilangkan centangnya, jadi diklik. Nah, jadi hilang. Udah jadi break control lever. Tetapi ini masih materialnya masih generik, jadi belum terdefinisi. Cara mengatur material yang menyusun part ini, kita bisa ke bagian sini, atas, sini generik, Anda pilih jenis materialnya, misalnya stainless steel. Nah, sisi yang kanan ini adalah untuk mengatur warnanya, appearance. Sisi yang kiri ini material, sisi yang kanan untuk appearance-nya. Misal saya pakai default warna dari stainless seperti ini misalnya. Nah, kemudian misal saya mau cek berapa bobot dari part ini ya, saya bisa masuk ke bagian sini part, Anda klik part, kemudian klik kanan, pilih eye properties, kemudian masuk ke bagian physical. Materialnya stainless steel, density-nya sekian, akurasinya mau seberapa tinggi, misalnya very high. Kemudian kita klik update. Jadi si inventor akan menghitung massa dari part yang kita buat. Nah, di sini kita punya data part ini dengan dimensi yang sudah kita buat dan geometri yang sudah kita rancang tadi, ternyata memiliki massa 0,14 kg dan volume sekian dengan area sekian. Seperti itu. Jadi data dari sini, nah itulah yang Anda gunakan untuk menghitung. Misalkan Anda membuat suatu rancangan konstruksi elemen mesin atau konstruksi rancangan mesin, Anda bisa pertimbangkan dari sisi desain menggunakan software Inventor. Anda bisa dapat properti massa, area, dan volume di sini. Itu bisa Anda gunakan untuk acuan desain Anda.
Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini adalah yang pertama, untuk memahami cara menggambar 3 dimensi menggunakan software Inventor, hal pokok yang harus Anda pegang itu adalah pengetahuan mengenai sketch. Urutannya adalah membuat sketch, masukkan dimensi, kemudian baru membuat solid body. Solid body artinya sudah dalam bentuk 3D seperti ini. Yang pertama itu. Kemudian hal yang penting lainnya adalah Anda harus memahami cara membuat sketch. Nah, cara membuat sketch Anda harus paham constraint. Tadi kita lihat di sini constraint, di sini ada banyak ya. Kalau Anda mau buat sketchnya horizontal itu harus pakai yang mana, kalau mau memindahkan sketch itu harus pakai yang mana, misalkan ini frequency dan constraint, supaya sketchnya ketika kita modifikasi dia nggak bergerak atau nggak berpindah, kita buat dia fix, atau supaya dia perpendikular atau nggak lurus. Di sini ada perpendikular constraint, macam-macam, ada horizontal, ada yang vertikal. Itu untuk pemahaman mengenai sketch. Nah, untuk 3D modelnya di sini ada banyak fitur, ada extrude. Kemudian kita tadi pakai loft dan extrude, dua jenis ini. Kemudian kita pakai hole, fillet. Jadi di sini adalah beragam jenis fitur untuk membuat 3D model dari sketch yang kita buat. Ada rip juga di sini, Anda bisa explore di sini. Itu untuk membuat 3D solid jadi Inventor. Kemudian kita bisa save, misalkan kita save di my document, kita beri nama BCL, brake control lever misalnya, save. Nah, fitur lain di software Inventor yang bisa kita gunakan adalah fitur freeform. Fitur freeform jadi adalah untuk membuat objek-objek dengan geometri yang tidak beraturan atau kita sebut sebagai geometri organik. Jadi box ini Anda masuk ke bagian 3D model, ada tulisan box di sini, ada plane, silinder, sphere, torus, squat ball. Ini adalah bentuk dasar untuk menggunakan freeform. Jadi freeform itu seperti tanah liat. Freeform. Misalkan saya pilih ya plane-nya di sini. Nah, saya klik OK. Ini saya hilangkan dulu. Misalnya Oke, seperti ini freeform. Ini kita masuk ke bahasan freeform. Nah, bentuk box ini sederhana. Nah, kita bisa modif dia, kita bisa tarik-tarik. Di sini Anda lihat menunya jadi berubah. Di sini ada nambah satu freeform. Anda bisa klik sisi sini, kemudian klik kanan, edit freeform. Anda bisa tarik. Anda bisa modifikasi sesuai dengan imajinasi Anda. Nah, supaya sisi kiri dan kanan ini ketika ditarik dia mengalami treatment yang sama, kita bisa masukkan simetri sini, simetri phase 1, phase 2, klik OK. Ketika saya udah masukkan fitur simetri, objek ini kalau saya modif, saya edit form ini, saya tarik, maka sisi yang sebelah kiri juga akan ikut. Tuh. Kalau Anda perhatikan lagi, dia akan ikut tertarik. Ini fitur yang sangat menarik menurut saya karena
Ini memberikan keleluasaan kepada desainer untuk membuat bentuk-bentuk yang sulit dibuat menggunakan sketch. Nah, ada tips untuk bermain menggunakan freeform ini, yaitu Anda klik tombol Alt, Anda tahan di keyboard ya. Tombol Alt, Anda tahan. Kemudian Anda klik bagian sini. Arahkan bagian drag to position on plane. Anda klik, Anda tarik ke atas. Oke. Masih di bagian yang sama, Anda masih tahan tombol Alt-nya, Anda tarik lagi ke atas, dia akan muncul lagi. Kemudian misal sekali lagi saya tarik lagi, dia akan muncul lagi. Perhatikan, ada 1, 2, 3. Ada 3 face ya yang saya bentuk dari freeform ini. Ini seperti menggunakan clay, seperti bermain clay. Untuk freeform ini tidak ada ukuran pasti. Tidak ada ukuran pasti. Jadi memang bentuknya itu tidak seakurat kalau kita modeling menggunakan solid maupun sketch. Nah, akan ada pembahasan tersendiri mengenai freeform tentunya. Jadi ini adalah dasar untuk penggunaan software Inventor. Finish freeform, objek kita sudah terbentuk. Form. Bagian browsernya Anda lihat form, Anda bisa hilangkan, Anda bisa munculkan dengan klik kanan, kemudian pilih solid visibility. Centangnya Anda hilangkan, kemudian kalau ingin memunculkan ya pilih lagi. Tutup. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.